Imam Syafi'i mengatakan, saudaraku, engkau jika menuntut ilmu tidak akan dapat apapun kecuali membawa 6 perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Sebul Salam, perginya naik HX. Saya lihat masih ada yang belum menjawab salam. Saya ulangi sekali lagi salam naik HX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rebus daun salam pakai air hangat. Jawab salamnya masih kurang semangat. Salamnya saya ulangi sekali lagi. Yang semangat. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu marah-marah. Salah lagi. Dia kalau marah-marah pulang lagi nanti. Ya. Jadi jawab salam itu harus ikhlas. Ikhlas. Tahu itu ikhlas? Yang jawab tahu siapa? Tahu Pak. Itu ikhlas. Apa itu ikhlas? Itu. Ikhlas Pak. Namanya Pak Ikhlas. Menjawab salam itu harus ikhlas. Ya, ikhlas. Apa itu ikhlas? Seperti Anda datang hari ini tanpa keluhan, tanpa ini ikhlas. Apa adanya hadirnya hari ini hanya karena Allah. Sudah berubah niatnya karena Allah, bukan karena dapat kue, bukan karena diundang Pak Ketua, bukan karena dapat bantu, karena Allah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ila yaumiddin. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله يوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah adalah uswatun hasanah. Apa itu uswatun? Contoh yang mulia. Rasulullah selalu adalah pribadi yang bersyukur kepada Allah, pribadi yang bersyukur. Maka untuk hari ini pertama sekali hidup kita itu saat kita bangun adalah bersyukur kepada Allah. Betul? Ada yang bangun tidur lagi bersyukur kepada Allah? Ada? Yang tidak ada, yang jujur hari ini masuk surga. Ya Allah,
hati dari orang-orang yang jujur hari ini masuk surga. Kalau dia jujur hari ini, siapa yang bersyukur, yang tidak bersyukur tadi pagi, yang tidak bersyukur tadi pagi, yang jujur masuk surga. Yang tidak bersyukur, tak sempat bersyukur tadi pagi, yang jujur masuk surga. Tak ada yang jujur, ada juga bersyukur bangun tadi pagi. Allah, apa masa hari ini, Allah, apa acara ini, Allah, ini belum siap. Mana kita ini ya? Jadi padahal Rasulullah adalah pribadi yang bersyukur. Maka kita bersyukur sekarang. Ubah niat kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, lihatlah Allah itu menurunkan azab bukan hanya orang tidak sholat, bukan hanya saja orang yang berzina, orang yang riba, tapi orang yang tidak bersyukur Allah berikan azab. Gak bersyukur, dikasih 2 juta, tak syukur, tak lagi 4 juta. Orang lain belum dapat lagi, dikasih bantuan ala kadarnya, tak terima, tak bersyukur. Gak bersyukur. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah bilang azabku sangat pedih bagi orang-orang yang enggak bersyukur. Ngeri. Makanya jangan sampai enggak bersyukur. Ayo bersyukur semuanya. Alhamdulillah. Enggak semua. Alhamdulillah. Jangan jadi orang malas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan kayak gitu, Pak. Oh, alhamdulillah. 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 Jadi bagaimana untuk bersyukur sendiri-sendiri saja? Dia diulang. Alhamdulillah. Diulang masing-masing. Setiap pribadi bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Jangan marah-marah sama saya. Cuma ngajarin saja. Bersyukur itu sempurna dari pribadi ke Allah. Alhamdulillah. Ya, yang pertama. Nah, terlihatlah orang-orang yang bersyukur. Pak, apa? Bersyukur? Nah, ini terlihat. Bu, bersyukur? Saya nggak biasa duduk. Boleh berdiri saya? Boleh. Mana ada ceramah orang duduk ya, Pak? Ya. Jadi orang bersyukur itu terlihat ya dari wajahnya. Wajahnya saja terlihat bersyukur. Dari amalnya terlihat. Jadi orang yang bersyukur itu kata Allah tambahkan nikmatnya, maka amalnya itu bertambah. Salatnya dulu bolong-bolong, sering bersyukur, rapi salatnya. Utangnya dulu banyak, udah ada uang bayar, malas bayar utang. Ciri-ciri orang berutang apa? 4. Kita harus tahu ciri-ciri orang berutang. Kalau sudah masuk 4 kategori ini, blacklist. Ciri-ciri orang berutang, pertama datang dengan muka memelas. Ya Allah, ada lagi awak belanja hari ini. Masih ciri orang berutang pertama mukanya memelas. Yang kedua terima berapa saja. Kalau ada 500, kalau ada berapa saja boleh. Ciri orang berutang. Yang ketiga, kalau sudah dapat berhutang, pura-pura lupa dengan hutang. Iya kah? Iya sah. Pura-pura lupa. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, kalau ditelepon HP mati, kadang-kadang dia yang marah. Baru segitu pinjam 10.000 kali. Ribut semua, entah apa. Ini ciri-ciri orang lupa. Kalau sudah masuk 4 kategori ini, blacklist. Ya. Bersyukur kembali karena Allah akan memperlihatkan wajah-wajah orang bersyukur. Amalnya bertambah, salat sunatnya semakin baik, puasanya semakin bagus, infaknya semakin bagus. Ciri dia bersyukur. Kalau
hidupnya dikasih bantuan, tambah susah, sholatnya jarang, sedekahnya nggak pernah, tanda orang nggak bersyukur. Udah, Pak, hidupnya lebih bagus sekarang atau kemarin? Sama aja Ustaz, nggak bersyukur. Karena orang bersyukur itu hidupnya selalu lebih bagus. Bu, uang belanjanya lebih banyak mana, dulu apa sekarang? Betul. Betul Bu. Pak, gak usah kasih lagi habisnya. Bersyukur. Jadi bersyukur ini menambah amal. Terlihat wajahnya semakin soleh dan soleha orang saat dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajahnya pun indah dilihat. Di mukanya ya Allah udah hitam gelap, sengsara lagi ya. Hidup segan, mati pun enggak. Jadi kalau ada orang hitam tapi wajahnya sering dibasuh dengan air wudu, orangnya sering sujud, indah, ganteng sendirinya. Suami saya tiba-tiba kok ganteng ya, sholat. Suami saya kena itu tambah buram ya, pasti gak sholat. Bu, Pak, hati-hati. Kalau sudah istrinya diciri-cirikan, istri sudah mulai muak sama suami. Ciri-cirinya yang pertama, ini khusus kalau bapak ya, ibu tutup kuping. Ciri-cirinya mereka cintai kita sama kawan-kawannya. Kita diceritain, dia ketawain kita. Ya Allah, ini ciri-cirinya sudah muak sama kita. Maka segera perbaiki kita. Bukan cari lain, perbaiki. Bu, ciri-ciri suami bosan sama kita. Mau tahu? Bu, jangan berkelahi sama sini. Saya cuma kasih tahu aja ya. Yang pertama ya, tidak pernah menciptakan diri indah di hadapan suami. Tidak pernah indah di hadapan suami. Indahnya di mana? Waktu pesta. Waktu pesta, istri. Begitu pulang suami pulang, baju ketek koyak, semua koyak. Tidak nampak indah di depan suami. Hati-hati, suami mulai penampilan cantik itu di depan. Udah tahu ya. Penampilan cantik itu di depan. Nah, maka orang yang bersyukur dia akan terus memperbaiki diri dan Allah kasih rahmat dan hidayah untuk memperbaiki dirinya. Maka sering-sering bersyukur. Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita bagaimana hidup mulia di atas buminya Allah dan hidup selamat di akhiratnya Allah. Nah, bagaimana cara hidup mulia di hadapan Allah di dunia? Hidup tanpa riba. Hidup dunia tanpa riba, akhirat selamat. Hidup riba di dunia, di akhirat celaka. Celaka 12. Nah, baik, kita mulai. Nampak Pak Bu? Nampak ya? Nampak aja lah ya. Ya, bismillah. Saya mulai dulu. Bu, kita mulai dulu. Lembaga kami ini ILI Smart ya. Islam Life Smart, hidup Islam bisa membuat hidup lebih cerdas. Bergantung. Ya, hatinya diseretkan dulu semuanya ya. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Anda mata ke saya tapi iya. Next, selanjutnya ya, ini jangan di CC, biasa saja. Ini biodatanya, lenternya, foto sama wajahnya beda ya. Lebih ganteng mana Bu? Nama saya Abdul Amin Bia, panggilan saya AA ya, bukan dari Sunda, tapi panggilannya potongan dari huruf AA ya.
kelahiran 41 tahun yang lalu. Saya berdiri di sini sudah umur 23 tahun. Umur 23 tahun sudah jadi trainer. Jadi ya suka pegang mic gitu ya. Kalau udah pegang mic kan bisa lepas ya. Jadi nomor HP saya, FB saya sudah ada. Pekerjaan utama saya ibadah, dan ini akan saya tularkan kepada kita semua. Kenapa? Kalau kita mempunyai konsepsi kerja itu ibadah, maka kita tidak pernah kecewa. Ada yang namanya kecewa. Udah capek-capek tadi tunggu bapak itu tak datang, kecewa kita. Capek-capek kirain kita dapat bantuan rupanya sampai nomor 40, kita nomor 41 nggak dapat, kecewa. Kenapa? Karena niatnya bukan ibadah. Tapi kalau niatnya ibadah, setiap satu langkah Allah telah hitungkan sebagai suatu qimah, nilai kebaikan dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah kecewa. Gak ada hidup yang kecewa kalau bergantung kepada Allah. Maka jadikan semua niatnya ibadah. Bismillah, saya mau datang karena Allah. Bismillah, saya mau kerja karena Allah. Bismillah, saya mau safar karena Allah. Bismillah, saya mau kasih materi karena Allah. Bismillah, saya mau infak karena Allah. Bismillah, saya mau berdoa karena Allah. Semuanya karena Allah, karena Allah, karena Allah, karena Allah, karena Allah. Maka tidak ada hidup yang kecewa. Bu, saya mau tanya, ibu sudah sering patah hati? Gak pernah patah hati ya? Bapak yang sering patah hati gitu. Orang yang sering patah hati, orang yang jauh daripada Allah. Sikit-sikit mengeluh, sikit-sikit mengeluh kok sikit-sikit. Mengeluh itu banyak banget. Sama Allah, bukan sama manusia. Oke, baik. Ya, ini saya. Baik. Ya sudah tahu ya, nanti panggilnya jangan Ustaz siapa? Ustaz yang gendut tuh. Saya nggak terima. Nah, saya jelaskan dulu ada beberapa karakter manusia yang datang hari ini. Ada beberapa karakter manusia, sehingga karakter itu bisa kita bagi-bagi. Tahulah kita berada di posisi yang mana. Coba, tahu kita posisi yang mana? Karakter pertama adalah karakter tertutup. Nah, nengok gambarnya, ya Allah, mukanya ada, ya salam ya. Menyedihkan sekali. Ibarat ilmu yang masuk ilmunya. Kenapa? Tertutup. Orang yang datang dengan tertutup niatnya salah. Wajahnya aja udah penting dan aja kan dari nafsu. Duduk paling belakang. Oh bukan bapak, maksudnya ini ciri-cirinya. Duduknya di belakang, mukanya sengit, ya. Ada semangat enggak semangat juga enggak, ya. Tidak bisa menerima ilmu. Datang, duduk, diam, pulang, apa yang ditanya? Apa isinya? Alah. Pokoknya udah datang. Pokoknya sudah datang. Ada yang di sini, Bu? Rencana mau jadi orang seperti ini? Ya betul? Pak? Ilmunya masuk nggak? Nggak masuk. Yang hari ini masuk nggak ilmunya tadi? Masuk. Saya mau tes. Yang dibilang sama Ustaz sahabat tadi apa? Syukur itu saya bilang. Ayo apa? Jangan sampai tertutup. Bagaimana supaya ilmu masuk? Buka, tutup. Ya, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita buka. Dan buka. Masuk ilmunya. Masuk. Keluar lagi. Ada orang di situ di sini? Ada? Banyak. Ini orang paling banyak. Dengar ceramah, dengar. Begitu pulang, apa isi ceramahnya? Pokoknya ustaznya lucu. Ini bukan lawak, Bu. Ini bukan ini kasih materi. Jangan sampai Anda pulang tidak tahu apa-apa. Ada yang di sini? Ada ya? Ini paling banyak Pak. Datang, duduk, dengar, melihat kita tertawa bersama, begitu pulang apa? Apa isinya? Pokoknya Ustaz daripada ini lucu, kok lucu? Besok undang dia aja. Kenapa? Lucu.
orang sekarang dengar ceramah tunggu apa Pak? Lucu. Bukan isinya, tapi lucu. Nah, jadi ya, masuk ilmunya keluar lagi. Sia-sia. Datang sudah dari pagi jam 8, duduk udah cantik, udah minor, sampai udah bedak kelinya udah lengket-lengket. Nggak ada hasilnya, apa? Ilmunya nggak dapat. Maka rubah karakter kita. Bagaimana caranya? Sumbat telinganya, betul? Betul sumbat? Ya, kita sumbat telinganya. Ayo, bismillah. Begitu disumbat, penuh. Masuk airnya, tumpah. Ya. Kenapa? Merasa diri sudah paling merasa alah ikut training kayak gini udah sering saya udah sampai Riau, udah sampai Palembang, udah sampai Hong Kong. Jadi apa di masjid yang bersiap ini? Merasa sudah banyak ilmu. Ciri-cirinya wajahnya besar sebelah mukanya. Duduknya setengah duduk Pak. Bersandar, tangannya dilipat, nengok orang pakai lubang hidung. Yang punya 3 mata. Lihatnya pakai lubang hidung. Merasa sudah punya ilmu besar banyak. Saya apa nih? Jadi karakter ini ilmu tidak bisa masuk. 3 karakter ilmu tidak bisa masuk. Maka bagaimana caranya? Cuma ada 1 karakter supaya ilmunya bisa masuk. Ya, kita buka ya. Bismillah. Ini dia. Nah, yang pertama wajahnya ngapain? Tersenyum. Bisa senyum Bu? Coba Pak senyum Pak. Jangan nampak kali susah hidup itu. Udah akhir bulan awal bulan ini. Akhir tahun, tahulah kami. Tapi janganlah mukanya nggak senyum ya. Senyum itu ibadah. Apa kata Rasulullah? Tabassamuka fi wajhika akhi laqad sadaqah. Wajahmu tersenyum kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi senyum ini bukan service excellent punya karma. Bukan punya orang, punya kita orang Islam. Senyum, ada orang datang senyum. Sifat senyum itu harus seimbang. Kalau matematik namanya simetris. Gak boleh berat sebelah. Bahaya berat sebelah. Niatnya betul, mau senyum. Waktu senyum, ajak berkelahi. Senyum itu harus seimbang. Yang kedua, merasa tidak penuh ilmunya. Ada ilmunya? Ada. Merasa tidak cukup. Masuk tidak cukup. Masuk tidak cukup. Ingin belajar dan belajar lagi. Ini adalah karakter pembelajar. Ini yang harus kita tanamkan pada diri kita. Walaupun kita sudah ada ilmu, merasa tidak cukup, ingin belajar dengan siapa saja, oleh siapa saja, di mana saja. Kita harus bisa belajar. Siap menjadi karakter nomor 4? Siap? Senyum dulu. Senyum dulu. Kalau ada pematainya boleh senyum. Yang jangan senyum-senyum sendiri. Gak, saya yang lari Bu. Kalau ada senyum-senyum sendiri saya yang lari. Nah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ilmu itu ada 3 tahapan. Maka hati-hati masuk dalam tahapan-tahapannya. Umar bin Khattab mengatakan ilmu itu ada 3 tahapan. Karakter 1, 2, 3 itu ada di tahapan yang nomor 1. Apa tahapan nomor 1? Saat dia baru mengenal ilmu, maka dia akan sombong dengan keilmuannya. Ngajak berkelahi. Merasa paling hebat, merasa paling jago, merasa paling pintar. Umar bin Khattab mengatakan kalau sudah masuk pada tahap kedua dia akan rendah hati. Lihatnya orangnya biasa saja, ternyata dia pemater. Orangnya biasa saja, duduknya di sudut, di ujung, rupanya dia nasional, rupanya dosen, rupanya orang hebat, cuma nggak nampak karakternya.
rendah hati. Apalagi orang sudah masuk tahap ketiga, dia merasa ilmunya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, kecil sekali. Baik, kita mau jadi yang mana? 1, 2 atau 3? 3. Hebat kali Pak. 2 aja lah dulu ya. Cepat kali mau 3 ya. 2 aja. Belajar lalu rendah di diri. Belajar lalu rendah di diri dan mau belajar lagi. Oke? Ya, apa yang kita pelajari pertama? Yang pertama yang kita pelajari adalah pesan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Ad-Dima'an Asy-Syafi'i halaman 16 ya. Imam Syafi'i mengatakan, saudaraku, engkau jika menuntut ilmu tidak akan dapat apapun kecuali membawa 6 perkara. Berapa? 6 perkara. Jadi yang hari ini datang harus bawa 6 perkara. Yang pertama adalah bawalah kecerdasanmu. Apa? Cerdas. Bu, cerdas itu tahu artinya? Orang yang cerdas itu adalah orang yang terbiasa mempersiapkan sesuatu sebelum berperang, sebelum bekerja, sebelum dia berjalan, dia persiapkan. Ini orang cerdas. Jadi gak ada orang cerdas itu astagfirullah. Apa buktinya? Apa namanya? Lupa. La ilaha illallah, tinggal. Allahu Akbar, Allah semua disebut salah. Padahal masalahnya sama dia. Islam itu menciptakan orang cerdas. Maka orang cerdas itu mempersiapkan segala sesuatunya sebelum dia berjalan. Kata Umar, orang yang paling cerdas, orang yang mempersiapkan kematiannya. Persiapan. Ya, hari ini dikatakan sama panitia ada kegiatan apa Bu? Pak? Ada kegiatan apa? Maulid. Maulid katanya. Maulid. Berarti saya cerita Maulid aja. Ceritanya Maulid ya. Oke. Nah, kalau ceritanya Maulid, kalau ceritanya training, motivasi dan sebagainya, maka lihat apa yang dibutuhkan. Oh, buku, oh, pulpen. Dibutuhkan. Jadi kita sudah cerdas. Oh, ini jumpa sama Baitul Mal. Apa yang dibutuhkan? Oh, dia biasanya banyaknya kakak, usaha, siapkan. Jadi gak 2 kali balik. Orang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan segala sesuatu sebelum dia berjalan. Ya. Jadi besok kalau ada undangan, lihat undangannya apa? Oh, siapkan semuanya. Jadi jangan ada yang tertinggal. Jangan ada yang tertinggal. Baik. Yang kedua adalah antusias. Bawa antusias kemana saja. Apa itu antusias? Positive thinking. Apa itu positive thinking? Prasangka baik. Allah, maulid, Allah, ceramah. Ini orang udah negatif. Pada saat kita negatif, maka kita tidak akan hadir tanpa semangat dan tidak akan hadir tanpa hasil. Maka hadirkan semua antusias positif kita. Bagaimana caranya? Saya harus duduk paling depan. Saya harus dengar dengan jelas. Saya harus lihat tampilannya. Saya harus punya catatannya. Ini antusias. Rugi kalau saya datang, walaupun jauh. Pak, saya baru pulang dari Jawa Tengah. Langsung dicuri Ustaz Asraf ke sini. Rasanya capek dari perjalanan dari Jawa Tengah belum selesai. Tapi apa? Antusias. Rugi kalau saya nggak datang. Nah, datang Pak. Walaupun ngorok gede dari mobil. Orang terbangun semua. Kiranya ban bocor. Pokoknya ngorok saya. Jadi antusias, positif thinking, prasangka baik. Mulai hari ini orang Islam tidak punya prasangka negatif pada orang lain, apalagi pada saudaranya. Jangan. Apalagi pada saudaranya. Nanti ada orang datang, ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, pakai sarung. Ini pasti meminta uang. Negatif, udah negatif.
Padahal dia mau setor duit. Datang orang mau beli sama kita, Pak saya mau pesan kue. Ada yang jual kue di sini? Ada. Bu, kue bu, berapa? 100 potong. Memang orangnya ya Allah nggak lucu, nggak nipu dia. Begitu dikeluarin dari uang pecah, uang 100 baru kita bilang. Jadi jangan pernah prasangka negatif. Positif saja, baik saja. Ajarkan diri kita, ajarkan hati kita berprasangka baik. Terus ya. Kemudian luar biasa Imam Syafi'i. Yang ketiga, Imam Syafi'i mengatakan engkau akan mendapatkan keilmuan jika engkau membawa yang namanya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Apa itu maksudnya sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh itu artinya betul-betul. Betul-betul itu apa? Itulah sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu jadi betul. Jadi betul-betul itu apa? Bukan kayak gitu. Apa itu maksud sungguh-sungguh? Maksud sungguh-sungguh adalah berubah. Dulu dia biasanya duduknya di belakang, sekarang duduknya depan. Itu namanya orang sungguh-sungguh. Tes. Bapak, Ibu boleh pilih mana ciri-ciri orang yang sungguh-sungguh? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia berhenti kerjanya, dia datang ke tempat asing. Yang satu lagi, La ilaha illallah. Dia berhenti, dia berangkat ke pasar. Yang satu lagi, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Waladdallin Amin. Dia berhenti, dia berangkat sholat. Menurut Anda yang sungguh-sungguh yang mana? 1, 2, 3? 1, 2 atau 3? Kenapa? Langsung awal, ini sungguh-sungguh. Makanya orang yang awal itu adalah orang yang sungguh-sungguh, bukan datang paling terakhir. Datang paling pertama itu yang sungguh-sungguh. Lalu yang kedua, orang yang berada di saf pertama itu adalah orang. Tepuk tangan itu adik dia kedua. Saf pertama apa? Saf pertama itu menunjukkan sungguh-sungguh. Saf kedua sedikit sungguh-sungguh. Saf ketiga kurang sungguh-sungguh. Saf keempat kurang dan tidak semangat untuk sungguh-sungguh. Saf kelima orang udah selesai. Assalamualaikum, apa lagi sungguh-sungguhnya? Ayo Pak, mau sungguh-sungguh? Isi saf pertama. Ini besok tak boleh ada saf pertama. Pak, saf pertama itu mahal sekali Pak. Paham? Kalau saya masuk terus ya. Itu kalau saya di Masjidil Haram, ada orang Arab besar. Dia nggak peduli ada orang siapa. Udah rapat, udah bertemu. Karena dia ingin di saf pertama didorong tas. Begitu pentingnya saf. Biasa, dia paham penting saf pertama. Kenapa? Amin bersama malaikat. Penting, berebut. Kami jadi ya salam Bapak Ibu. Kita marah dia lebih besar kita. Dia paham ini penting sekali. Datang kita 2:30 pagi di Masjid Madinah, orang 1:30. Ada yang nggak pulang lagi, Masya Allah. Ada kita perasaan udah naik cepat nih 2:30. Rupanya udah di belakang kita. Jadi berburu, berbiasa, mengajari diri untuk sungguh berada di yang kuliahnya biasa duduk di belakang di mana? Yang biasanya masuk sekolah pilih kursi paling belakang.
besok ada pertemuan duduk yang paling ujung, dirubah menjadi sungguh-sungguh. Kalau ada pertemuan paling depan, saya dulu Pak Bu terpaksa duduk di depan. Huruf nama saya Amrul Amin. Dulu sekolah hurufnya abjad, Pak. Bagaimanapun hebatnya kita, tetap dipanggil paling pertama. Mau menghindar, tetap dipanggil yang pertama. Jadi saya punya inisiatif, saya harus jadi orang nomor 1. Tapi rankingnya tetap 35 dari 37 orang siswa. Karena 2 lagi nggak datang. Nah, jadi begitu dipanggil, dibuat tugas soal matematik. Ya, X pangkat 2 akar kuadrat akar panjang itu ya. Siapa yang bisa? Saya angkat tangan. Kenapa? Turun dulu tangannya. Saya panggil dari absen aja. Amrul Amin. Saya juga kenapa? Saya juga karena nama paling atas. Saya selesaikan soalnya saya selesaikan. Apa maksudnya? Soalnya saya tulis ulang. X kuadrat. Selesaikan soalnya. Sampai sama dengan berhenti. Bisa sampai segini saja. Kalau nggak bisa serahkan ujung. Satu kaki. Selamat Pak. Selama saya berdiri saya nggak pernah disuruh lagi. Soal kedua sampai 10 kawan saya gini-gini Pak. Saya nggak ada gini-gini lagi. Kenapa? Udah berdiri. Udah berdiri Pak. Hari kedua matematik itu lagi. Siapa yang bisa? Saya angkat tangan. Yakin kamu? Guru saya mulai ragu. Padahal saya nggak pernah ragu pada diri sendiri Pak. Angkat tangan. Betul Pak? Ya, silakan. Saya selesaikan soalnya lagi. Bisa? Lama guru saya lihat. Ini anak ini apa lah dikerjain. Saya ulangi lagi soalnya sampai 3 kali saya tulis soal. Bukan soalnya Amrul. Jawabannya ditulis. Bisa? Nggak bisa berdiri lagi. Berdiri sampai 2 jam pelajaran. Kawan saya gini-gini. Kenapa? Soal berikutnya belum dipanggil. Saya santai. Karena nggak dipanggil lagi. Hari ketiga dibuat lagi soal. Matematik itu seminggu 3 kali Pak. Paling banyak pelajaran matematik itu kan. Buat soal lagi. Ya. Siapa yang bisa? Saya lagi angkat tangan. Gurunya sudah mulai gemas. Amrul nggak usah lagi. Mulai saat itu saya nggak pernah disuruh Pak. Saya nggak debar-debar. Kawan saya tetap debar-debar. Kenapa? Takut dipanggil. Aman nggak kita Pak? Jadi sungguh-sungguh aja Pak. Ternyata menyelamatkan. Sungguh-sungguh aja ternyata menyelamatkan. Mulai saat itu saya kuliah tidak pernah berada duduk di paling belakang. Di sini meja dosen, di sini saya berduduk. Gak ada jeda. Sehingga saya paham sekali menit keberapa Bapak Winarno ekonomi itu mencrot ya. Sampai saya paham. Dan saya tidak pernah nyangka. Dan tidak ada buku dalam hidup saya tidak ada buku tulis. Saya selalu melihat dan ingat. Kenapa? Karena ini adalah fotokopi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat, audio listening, mendengar. Jadi jawaban saya bagaimana? Saya tulis tanggal 14 bulan 4 2021 Bapak pernah mengatakan jam sekian pelajaran sekian. Bahwasannya adalah itu nggak bisa dibantah. Pernyataan dia saya tulis ulang. Lalu dia bertanya sama saya, Amrul, tadi saya bilang ini, ada Pak? Kan saya duduknya depan Bapak. Dia bilang Amrul, ya sudahlah. Perasaan saya nggak bilang kayak gini, padahal dia nggak pernah bilang. Ternyata kesungguhan itu membuat kita selamat. Jadi kalau di belakang itu sering tunjuk Pak. Pak bisa paham? Sering tunjuk di belakang. Ternyata di depan lebih selamat. Nah ini selamat selalu kan. Pak sekarang sungguh-sungguh berada di depan. Enggak juga ya yang selamat. Ya yang keempat. Mal, dirham. Kalau Anda ingin sungguh-sungguh mendapatkan sebuah ilmu, maka harus ada yang dikeluarkan. Mal, hartanya harus dikeluarkan. Diinfakkan sebagai pengganti jariah dia, bahwa dia sedang belajar. Lihat Imam Asy-Syafi'i, kelahiran Palestina Gaza.
diantar oleh ibunya dengan harta yang tinggal dari ayahnya, seorang anak yatim. Apa? Keledai tua dijual untuk belajar beliau ke Mesir. Catatan ibunya cuma satu, jangan pulang ke Syafi'i sebelum menjadi ulama hebat. 6 tahun, 12 tahun sudah jadi mufti di Mesir. 12 tahun menjadi mufti. Mufti itu orang yang memfatwakan. Mufti. Kalau kita ciri-ciri mufti itu Pak ya, hafal Al-Quran, hafal hadis 1000 sampai 10.000 hadis dengan jalur riwayatan yang jelas. Mufti. Kalau kita Al-Quran gak hafal, hadis gak hafal, keluar fatwa, kafir gitu. Bahaya sekali. Ya. Ini itu fatwa ini gak boleh sembarangan keluar. Harus orang-orang yang paham, yang mempunyai dalil yang kuat. Al-Quran ya. Baik, harta harus dikeluarkan. Bapak Ibu, saya tanya hari ini ada bayar panitia untuk ikut kegiatan ini? Ada bayar uang iuran untuk ikut kegiatan ini? Ada? Nggak ada. Inilah kenapa kita nggak sungguh-sungguh, Pak. Nggak ada yang dikeluarkan. Kenapa nggak ada yang dikeluarkan? Kalau hartanya nggak dikeluarkan, nggak sungguh-sungguh, Pak. Ciri orang sungguh-sungguh kalau belajar, kalau bayar. Kalau hari ini bayar, Pak, bayar, misalnya bayar, tes saja bayar, 100.000 satu orang, ikut maulid dan training, dapat nasi kotak dan dapat kue kotak, bisa, nasi ada nggak? 100.000. Itu kalau telat aja mulai, panitia kena marah. Panitia, mana nih udah jam 9, katanya setengah 9, mana kami bayar. Itu kalau orang belajarnya bayar. Tapi karena belajarnya nggak bayar, ya Allah jangan datanglah panitianya. Betul. Doanya supaya nggak nampil. Jadi semangat girah bayar itu menciptakan kesubuhan. Maka alhamdulillah saya tidak pernah menyekolahkan anak saya tempat yang gratis, harus bayar. Contohnya di pesantren, saya bayar, saya kasih sama dia 1,5 juta untuk uang sekolah. Lihat, Abi bekerja untuk berusaha engkau supaya bisa jadi manusia yang memuliakan Allah. Saya bilang sama anak saya, yang bisa memuliakan Allah, tidak perlu memuliakan Abi, tapi engkau muliakan Allah. Engkau belajar untuk memuliakan Allah dalam setiap kehidupan, menangis jangan. Alhamdulillah sekarang jadi seorang guru tahfiz di beberapa pesantren anak saya. Kenapa? Kita sentuh hatinya dengan harta yang halal. Kalau anak kita sekolah di negeri, Pak, gratis gak? Gratis. Nah, Bapak kerja untuk engkau sekolah, mana ada Pak? Sekolahnya gratis. Susah kenanya, ya? Dapat hatinya itu susah. Maka harta ini penting untuk dikeluarkan dalam proses belajar. Ya. Besok tarik duit, Pak. Ini harus tarik duit sekarang ya, biar ada maksimal belajar. Alhamdulillah panitia kita luar biasa, digratiskan semuanya. Bersyukur dulu. Alhamdulillah. Semakin banyak bersyukur, acara seperti ini semakin banyak gratis. Bayar gratis. Mental kita itu udah mental gratis. Sampai teman saya Ustadz Maruli, mungkin ada ya, bekam ya, anggota saya. Saya ketua bekam Aceh. Ustadz Maruli buat pelatihan. Ustadz, susah kali buat acara di subuh salam sama si kecil. Kenapa? Ditanya lagi gratis nah. Habis itu tanya lagi, ada uang saku, ada uang transportnya, uang transport. Inilah karena belajarnya tidak sungguh-sungguh. Belajar bekam. Insyaallah. Next. Nah, yang kelima untuk mendapatkan ilmunya bergaul dengan gurunya. Di sini ada ustaz-ustaz khabir, ada ustaz-ustaz, datangi ustaz, saya butuh pencerahan. Jangan butuh masalah, butuh duit aja datang. Ustaz, saya tolong bantu. Bukan, Ustaz, kasih pencerahan saya. Usaha saya sedang maju, tolong bimbing saya. Jangan sampai saya titipkan usaha saya di tempat yang tidak halal. Kasih saya jangan begitu, datang ustaz-ustaz.
bergaul dengan gurunya. Begitu dibimbing, siapa? Begitu udah berhasil, siapa Bapak itu? Lewat ya, lewat dulu ya, ada seorang murid. Ini cerita, di sini nggak ada tempat lain. Ya. Ada muridnya dulu, muridnya susah. Ya. Sekolah, gurunya yang beli sepatu, gurunya yang beli buku. Sudah berhasil ya, sekarang jadi anggota dewan. Gurunya duduk nunggu di halte, nunggu labi-labi. Labi-labi sini apa? Ada. Angkot. Nah, nunggu angkot di halte. Dia berhenti, gurunya sudah senang, subhanallah, mahasiswa saya ini dulu. Sekarang dia ingin bawa saya. Ibu mau pulang? Iya. Tunggu angkot Bu? Iya. Hati-hati ya Bu. Kaca naik gigi dia. Luar biasa. Ini tidak pernah menghargai seorang guru. Kenapa? Dia hanya butuh waktu dia sukses saja. Maka ilmunya berkah? Enggak berkah. Tahun kedua, dia gagal jadi anggota dewan. Semua mobil dijual, kembali lagi naik Mio. Gara-gara sama guru, saya bilang, ini antum nih ya, saya bilang, kualat sama guru, enggak berkah itu antum, saya bilang. Balik lagi datangi ibu itu, minta maaf. Nah salah kemarin dia tidak. Hati seorang guru teriris. Dia katakan, saya tidak ridho dengan ilmu saya. Habis. Maka kita harus memuliakan guru. Saya lihat lewat kemarin 2 tahun yang lalu waktu saya berangkat ke Bukit Tinggi melalui Sumbu Seram, melalui Danau Paris. Ya, lewat belakang sana ke Bukit Tinggi. Lewat Mandailing. Purba, ya, Purba di situ ya. Saya nengok macet jalannya, Pak, macet. Ada santri ramai kali di jalan, mobil kami tidak bisa bergerak. Kenapa santri ini begitu lambat jalannya? Mau kita klakson kiri kanan pesantren. Rupanya apa yang terjadi? Ada gurunya yang lebih tua lagi jalan bagi mereka, dan tidak ada satu murid pun yang berani melewati. Subhanallah, artinya kepada guru. Begitu kami jalan pelan-pelan, ternyata ada gurunya yang tua pakai tongkat. Semua murid ngikut di belakangnya. Wah, keilmuan yang luar biasa dibangun dengan adab dan akhlak. Maka dia bergaul dengan guru. Pak, Ibu, guru-guru kita banyak di sini. Ada Ustaz Sabar, banyak sekali. Datangi, minta ujangan, minta memberikan pencerahan agar usaha kita tidak lari daripada keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, waktu yang panjang. Bapak Ibu, sebuah usaha, sebuah pembelajaran, pastikan bahwasanya tidak bisa jadi, nggak bisa. Butuh sebuah proses. Hari ini tahap 1 cuma dapat 2 juta, baru ada open 1. Besok tahap 2 ada open 2, ada open 3. Sagi naik-naiknya open 3, pecah kongsi. Allah kasih masalah sedikit. Iya. Kenapa? Udah ada duit, pecah kongsi. Sana buat sendiri, sini buat sendiri. Sana jual 6.000, sini 5,5. Sana 5,5, sini kasih 5.000. Pokoknya sikat bagaimana kawan itu gak hidup. Inilah membuat kita proses belajarnya singkat, sehingga keilmuan itu pun singkat. Lalu keilmuan itu ditunggangi oleh syaitan untuk kita bisa bermusuhan.